Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku, Priska, di channel aku. Nah, sekarang ini aku lagi gak pengen ngomongin drama Korea ya. Nah, sekarang tuh aku lagi pengen ngomongin masalah yang agak berat nih ya, yaitu bullying atau kekerasan. Sekarang ini pasti kalian tahu lah ya, maksudnya kayak berita yang banyak banget yang beredar di media sosial, di TV. Kalau misalnya kita tuh sering banget ngelihat yang namanya kekerasan, bullying, atau kayak dunia tuh kayak semakin kejam, yang orang-orang nggak takut sama dosa lagi. Ya banyak lah, kayak tuh sedih aja gitu, ya nggak sih? Nah, di sini tuh aku pengen berbagi sedikit pengalaman aku tentang yang namanya bullying, karena aku pun pernah mengalami yang namanya bullying. Jadi dulu waktu aku masih sekolah dasar ya guys, SD itu aku pernah mengalami yang namanya bullying. Nah itu terjadi ya karena aku, kalau misalnya ditanya kenapa dibully, ya aku juga nggak tahu kenapa gitu. Nah pada saat itu aku ngerasa ya aku baik-baik aja gitu, aku nggak berbuat salah, aku nggak pernah namanya untuk membuat masalah dengan orang lain gitu, enggak sih. Nah tapi tuh kok aku ngerasanya kayak aku tuh terpojokan ya. Jadi ada beberapa teman aku yang dekat sama aku. Jadi waktu dulu SD ada beberapa teman yang dekat sama aku kan, ya biasalah namanya anak pasti kayak ada grup atau kelompok sendiri kan untuk bermain bareng, ya kan, pasti kalian juga gitu. Nah pada saat itu aku punya yang namanya grup atau kelompok untuk yang sering main bareng. Terus habis itu tapi di situ kayak aku ngerasa kayak aku yang selalu tersingkirkan gitu, tapi yang anehnya aku tetap main sama mereka gitu. Kayak gak punya teman lagi gitu. Nah dari situ aku ngerasain yang namanya bullying. Dari kelas 1 SD itu aku udah merasakan gitu, kayak jadi ceritanya waktu itu aku salah milih kelas, jadi aku masuk si kelasnya si doi ini gitu. Nah kemudian tuh ya kalau misalnya seorang anak yang baik-baik ya tinggal bilang aja, Priska kamu salah loh masuk kelas gitu. Dari situ aku mengalami yang namanya didorong sampai aku jatuh tersungkur gitu. Nah pada saat itu aku ngerasa ya di situ aku nggak sedih sih, maksudnya kayak ya udah gitu, ya udahlah gitu, kayak nggak tahu sih, kayak nerima aja gitu. Nah terus tapi kesini aku ngerasain memang kayak dijauhin temen itu nggak enak ya guys. Kayak apa sih, kita tuh kayak terhina banget gitu, kayak paling terhina. Ya seiring berjalannya waktu kayak itu pun masih berjalan waktu ke waktu, kayak jadi dia mempengaruhi teman aku yang lainnya untuk membenci aku gitu. Ya kalau misalnya ditanya alasannya kenapa, ya aku juga nggak tahu kenapa gitu. Nah padahal itu kayak hal-hal kayak gitu tuh kayak mempengaruhi banget ya, membekas gitu di hati seorang anak yang mungkin masih polos, yang masih kelas 1 SD, yang masih belum mengerti apa-apa. Di situ kayak masih harus banyak belajar, masih belum mengerti caranya untuk menemukan sebuah solusi untuk dari masalahnya dia kan. Sebagian anak kecil yang ya nggak sebagian sih, memang anak kecil kan belum bisa mikir ke sana gitu biasanya. Nah di situ kayak sebenarnya aku ngerasa kayak
ya sedih, pasti sedih, kayak kenapa sih temen aku kayak gini gitu. Dan itu berjalan selama aku SD. Kayak aku merasa tersingkirkan, aku merasa kayak aku tuh kenapa sih kok kayak aku dibenci banget sama sama mereka, sama temen aku yang ini gitu. Padahal sebenarnya aku juga pengen berteman aja sama dia. Dan anehnya itu apa ya, anehnya tuh aku masih berteman gitu sama dia gitu ya. Tapi sebenarnya kayak mengalami banyak sedih dan kesakitan gitu sebenarnya. Nah, terlepas dari waktu SD, nah waktu SMP aku ngerasain hal yang sama. Nah di situ kayak teman aku kayak ngerasa kalau mungkin aku tuh karena dulu aku nggak pinter-pinter amat jadi mungkin kayak kayak terus. Nah salah satunya aku dibully itu karena kan sekarang aku pakai kacamata tebal ya. Nah kadang itu aku tuh dulu tuh kadang nggak jelas tuh ngelihat papan tulis ya, untuk bagi orang-orang yang ngerasain pakai kacamata kayak aku, mungkin kayak ngerasain ya kalau misalnya pas waktu sekolah, kuliah, ataupun sekarang gitu, kayak untuk melihat sesuatu tulisan yang agak jauh atau apa ya, membaca sesuatu yang agak jauh itu memang agak susah ya guys. Nah itu kayak itu juga sempet dari situ mungkin benci ya, cuma gara-gara itu gitu. Sampai aku pernah di satu titik untuk apa ya, bukan jadi aku bilang ke teman aku kalau gimana ya kalau misalnya nggak ada aku di dunia ini, atau apa ya, maksud aku tuh kayak kalau misalnya aku nggak ada mungkin kalian senang gitu, mungkin nggak akan ada yang nyusahin kalian lagi gitu ya. Sampai aku ngerasain kayak gitu guys, mungkin kayak capek ya yang namanya dibully. Nah ya karena aku merasakan hal yang kayak gitu tuh, kayaknya tuh sekarang kalau misalnya ngelihat berita di media sosial atau di TV atau dimanapun itu yang berbau bullying atau berbau kekerasan atau kayak menyakiti, merugikan orang lain, itu kayaknya tuh kayak nggak terima aja gitu. Kayak kalian ini punya hati nurani nggak sih? Kalian ini tahu nggak sih kalau itu tuh dosa dan itu merugikan orang lain gitu. Kenapa sih kita nggak hidup baik-baik aja gitu ya? Mungkin maunya kita kan kayak gitu, tapi untuk orang yang seperti itu ya kita nggak tahu kan pemikirannya gimana, kita juga. Nah terlepas dari itu, aku di sini karena aku pun pernah merasakan hal yang rasanya dibullying. Dan untuk kalian yang mungkin sekarang yang lagi nonton, yang ngerasain mungkin sekarang sendirian, lagi nggak punya temen, mungkin lagi ngerasa dibully sekarang atau kesepian, mungkin kalian kayak down, kalian nyerah untuk kayak menghadapi segala apapun yang ada di depan karena mungkin terlalu sering mendengar cacian, makian yang nyakitin banget gitu. Nah aku punya tips dan triknya. Maksudnya di sini aku juga, karena aku juga pernah mengalami hal yang sama, jadi aku di sini untuk sharing ya sama kalian semua. Kalian gak sendirian guys, kalian itu berhak menjadi anak yang bahagia. Kalian itu berhak menjadi anak yang punya impian yang sama anak-anak yang lain. Nah jadi di sini kenapa aku juga masih bisa bertahan, maksudnya walaupun bertahan itu nggak gampang ya dari segalanya gitu. Dan mungkin untuk sebagian anak-anak ada yang nggak bisa cerita ke orang terdekatnya, mungkin ke orang tuanya, mungkin ke saudaranya gitu kan. Dia nggak bisa cerita karena mungkin ya malu, atau mungkin
nggak bisa untuk cerita. Nah, di sini aku punya tipsnya untuk kalian semuanya yang sedang mengalami hal yang sama seperti aku dulu. Nah, untuk kalian yang sedang mengalami kayak gelisah, atau mungkin sekarang kesepian, atau mungkin yang sedang mengalami bullying, entah bullying yang fisik atau yang mungkin perkataan yang menyakiti, atau sedang dijauhkan dari teman-temannya, kalian jangan sedih guys. Kalian harus tetap semangat. Yang pertama, kalian harus tetap semangat, kalian harus tetap hidup, kalian harus tetap punya impian, dan kalian harus mengejar semua impian yang kalian susun, yang kalian punya. Kalian harus tetap semangat. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian itu mundur, kalau kalian itu ngerasa nyerah, misalnya nih sekarang kalian misalnya kalian anak sekolah nih sekarang, terus kalian tuh nyerah sekarang untuk kayak aku nggak bisa nih menghadapi teman-teman aku yang bully aku nggak bisa nih, kayaknya aku harus pindah sekolah nih. Kalian salah guys. Kalian harus tunjukin ke mereka kalau misalnya kalian itu baik dan lebih baik dari mereka. Kalian harus tunjukin kalau kalian tuh bisa survive, kalau kalian itu punya prestasi yang bagus. Nah, nunjukinnya dari itu. Jadi mereka itu kayak mereka itu akan berhenti sendiri untuk melihat sebuah prestasi-prestasi yang muncul di kalian. Oke? Nah, yang kedua, kalian itu harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, kenapa? Karena yang memberikan sebuah ketenangan itu adalah dari sana. Kalau misalnya, saya kan muslim, nah kalau misalnya orang muslim ya yang pasti sholat atau beribadahnya yang lebih ditekankan lagi. Mungkin nggak bisa cerita sama orang tua atau teman terdekat atau saudara terdekat, tapi kan bisa curhat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalian nggak sendirian, kalian masih masih ada banyak yang sayang sama kalian gitu. Nah, yang ketiga, nggak usah dengerin apapun yang orang katakan sama kamu gitu, orang yang bully sama kamu gitu. Just forget it. Pokoknya kamu harus menjadi pribadi yang kuat, yang tegar, yang bisa menghadapi segala masalah apapun yang ada di depan, apalagi yang namanya bullying. Kalau misalnya yang udah sampai kekerasan sih, menurut aku ya sekarang kan memang udah banyak ya bisa dilaporin polisi, atau kalian bisa tegur dia, atau mungkin kalau misalnya aku sarankan untuk balas, mungkin ya kayak melakukan hal yang sama ya. Cuma yang namanya orang-orang yang berperilaku buruk sama kita itu ya dengan cara kita berbuat baik pun kayaknya tetap salah gitu. Jadi tapi nggak apa-apa, karena Rasulullah aja ngajarin kita harus tetap baik kan sama orang yang jahat sama kita. Nah, jadi menurut aku ya kejarlah impian-impian kalian. Walaupun mungkin sulit ya untuk sekarang ini, untuk bertahan aja mungkin susah gitu, apalagi untuk menjadi berprestasi dan untuk semangat gitu pasti susah. Tapi kalian harus seperti itu, karena hanya itu yang bisa membuat mereka tuh ngerasa kayak, oh ternyata anak ini tuh nggak pantas loh aku nakalin, ternyata anak ini tuh baik loh sama kita gitu. Jadi mengubah argumen-argumen atau pemikiran-pemikiran orang lain ya dengan sikap kita gitu. Jadi dan jangan lupa untuk terbuka dengan orang yang terdekat, karena itu penting banget ya guys. Kalian harus cerita biar mengurangi beban kalian dan kalian mendapatkan sebuah solusi
ya setidaknya dari orang tua atau dari teman, dari psikologi juga bisa, karena itu sangat membantu untuk kalian bisa lebih plong, lebih apa ya, lebih legowo, lebih terbuka. Jadi menurut aku, karena sekarang udah banyak ya yang apa, psikologi, udah banyak yang oh ya, cari temen juga nggak harus circle yang kalian biasa datengin atau yang biasa di lingkungan kita sehari-hari loh. Sekarang banyak yang namanya cara dapetin temen dimanapun. Misalnya sekarang nih ada gadget, ada media sosial, kalian bisa dapetin temen dimanapun. Kalau pengalaman aku sih ya, karena aku tuh suka explore ke teman-teman yang ada di luar negeri ya, walaupun aku belum pernah ke sana, tapi aku tuh suka banget kayak ngobrol walaupun sebenarnya grammarnya itu masih acak-acakan. Jadi aku tuh kayak suka aja gitu, kayak main Ome TV atau main Speaky. Kalian tahu Speaky nggak? Itu yang bisa dapetin temen lewat chatting. Itu Speaky, belajar bahasa Inggris. Sebenarnya itu aplikasi untuk belajar bahasa Inggris dan bisa untuk mencari temen. Nah itu jadi kita bisa lancar juga berbahasa Inggrisnya, yaitu terus karena ada banyaknya media sosial, jadi kita tuh nggak perlu ngerasa sendirian guys. Kalian bisa dapetin temen dari manapun gitu. Nah, jadi untuk kalian yang masih ngerasa sendiri atau sekarang yang lagi ngalamin yang namanya bullying, aku tuh paling gak suka banget deh. Sebenarnya tuh aku kayak paling murka banget kalau misalnya ngomongin bullying, karena ngerasain sih dulu tuh kayaknya tuh aduh sakit banget gitu gak sih, kayak apa sih, kayak apa ya, kayak terpojokkan, kayak terhina banget gitu. Nah, oh ya, dan satu lagi, Allah itu maha adil guys. Pas kalian deket sama sang pencipta, kalian curhat, kalian charper sama dia, kalian minta tolong sama Allah, itu tuh pasti bakal ditolongin. Jadi gak ada yang namanya tuh susah terus, nggak ada. Jadi pasti setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan itu janji Allah kan. Nah jadi seiring berjalannya waktu nggak akan kayak gitu terus kok. Jadi kalian harus tetap semangat, harus tetap bertahan, harus tetap jadi pribadi yang lebih baik lagi. Bahkan aku juga bisa jadi teman kalian. Jadi untuk hal-hal yang apa ya, kayak gitu kan hanya mengganggu gitu. Jadi udah just forget it gitu, kayak fokus sama apa yang kamu tuju. Kayak misalnya sekarang kamu lagi sekolah nih, kalian pengen ngejar kuliah kalian, atau kalian lagi ngejar universitas yang kalian mau, ya udah tujuannya itu aja. Pasti banyak apa ya, pasti banyak hikmah dari setiap masalah. Jadi dan gak selalu orang yang ngebully juga itu hidupnya bahagia guys, enggak, aku yakin juga enggak. Jadi apa ya, intinya itu aja, kalian harus tetap kuat, harus tetap semangat, harus tetap menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan jangan pernah jadi orang yang sama yang nakalin kalian gitu. Oke. Mungkin segitu dulu ya, tips and trik dan saran kita aku di sini sharing aja sih ya, karena aku juga berpengalaman sih tentang bullying ini. Pokoknya kalian harus tungguin video aku yang lainnya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Makasih ya guys, dadah.